أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian, khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi-potensi kebaikan dan keburukan. Kebaikan sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia, demikian juga keburukan sangat memungkinkan dilakukan oleh manusia. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara potensi kebaikan, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar memohon hanya kepada Allah. Ada kebaikan-kebaikan yang ada sifat-sifat karakter muttaqin, kebaikan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau kemudian juga mengajarkan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan yang beliau minta ini adalah kebaikan-kebaikan. Namun juga beliau mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu hal yang buruk, bahwa potensi keburukan itu ada dalam diri kita. Sehingga beliau pun mengajarkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang melekat dalam diri kita. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengajarkan Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah sekalian, 4 hal yang Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Sehingga ketika beliau
mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian, salah satu ilmu yang tidak bermanfaatkan atau tidak memberikan manfaat oleh para ulama dijelaskan bahwa salah satunya adalah ilmu yang huwallazi la ya'mal bihi, yang dengan ilmu yang ia ketahui namun tidak menghasilkan produktivitas amal yang dikerjakan. Salah satu contoh barangkali, kita sekarang sudah berada pada awal bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT yang beriman di bulan ini memiliki keutamaan, bahkan keutamaannya itu melebihi dari orang yang berjihad fi sabilillah. Kecuali kata Rasulullah, mereka yang berangkat di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak membawa pulang keduanya, artinya ia mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal pada awal bulan ini, baik itu asyam, baik itu tilawatul Quran, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu yang sudah kita ketahui, mari kita amalkan sehingga apa yang kita ketahui berbuah kepada aplikasi amal yang nyata dalam kehidupan kita. Termasuk ketika Rasulullah melarang orang yang berniat akan menyembelih hewan kurban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah maka ia dilarang untuk memotong rambut dan kukunya. Betapapun larangan Rasulullah SAW ini ya, batasannya yang disepakati oleh para ulama ini adalah kemakruhan saja, bahwa mereka yang berniat akan menyembelih hewan kurban, akan berkurban tahun ini, maka dilarang, dimakruhkan ia memotong rambut dan memotong kuku. Namun jamaah sekalian, kalau kita perhatikan nilai ajaran Rasulullah SAW, tentu ini memiliki tujuan. Dan salah satu bagian kebaikan yang bisa kita lakukan adalah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ketika beliau memberikan perintah, maka kita melaksanakannya. Di saat kemudian beliau melarang, betapapun itu makruh, maka kita kemudian juga menjaga atau menjauhi dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat karakter orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu adalah ketika dalam dirinya ada satu penyekat, ada keburukan hati, ada penyakit hati. Salah satunya adalah Allah menyebutkan dengan bab yang bainahu, ada kedengkian. Inna dina indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ali Imran, agama di sisi Allah yang Allah ridhoi adalah Islam, dan tidak ada perselisihan yang datang, yang ada pada orang-orang ahlul kitab setelah datang kepada mereka al-ilm, pengetahuan. Ada ilmu yang telah sampai kepada mereka tentang hakikat kebenaran, hidayah yang betul. Namun kemudian mereka menolak itu, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengimaninya. Dan salah satu sebabnya adalah baghyan bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Hati mereka penuh dengan kedengkian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pula dalam ayat yang lain, ini orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW, digambarkan oleh Allah dalam surat Muhammad, wa minhum may yastami'u ilaika, dan ada di kalangan mereka itu, mereka mendengarkanmu Muhammad ketika engkau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kharaju min 'indika qala lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika
Taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Perhatikan jamaah sekalian. Ada orang yang berada di sekeliling Rasul, yang ia mendengarkan perkataan nabinya, mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, diberikan pengajaran oleh Rasulullah SAW. Hatta idza kharaju min indika, sampai kemudian ketika mereka keluar dari tempat majelisnya Rasulullah SAW, qalu lil ladzina utul ilm. Lalu kemudian mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki keilmuan, yang lebih memiliki pemahaman keimanan, dengan mengatakan, "Madza qala anifa?" Tadi Rasul ngomong apa? Pantas kalau Rasulullah SAW dalam haji wadahnya, satu khutbah yang paling panjang dari sekian banyak khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ketika haji wadah. Di penutup haji wadah beliau menyampaikan, "Ala la yublawanna syahid minkumul ghaib, la'alla al-ghaib aw'a minasyahid." Kata Rasulullah, sampaikan oleh kalian, orang-orang yang hadir saat ini, untuk menyampaikan orang-orang kepada orang-orang yang tidak hadir saat ini. Boleh jadi, kata Rasulullah, orang yang hadir saat ini tidak lebih paham dari orang yang tidak hadir. Sekali lagi buat sekalian, kata Rasulullah, sampaikan hari ini, pesanku hari ini, orang-orang yang hadir untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Karena boleh jadi orang yang tidak hadir saat ini lebih paham dari yang hadir saat ini. Subhanallah. Dan kalau kita perhatikan bagaimana bukti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak ulama-ulama, para tabi'in yang mereka tidak bertemu dengan Rasul, tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat Rasul, namun keilmuan mereka, ketakwaan mereka juga tidak kalah dengan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, sebagai simbol-simbol ulama-ulama besar yang diakui oleh umat Islam, mereka hidup tidak bersama dengan Rasulullah SAW, namun pemahaman agama mereka, ilmu mereka demikian sangat memberikan manfaat. Betapapun mereka belajar, para mufassirin belajar dengan Abu Qatadah, dengan Ikrimah, dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka tidak menulis, namun kemudian ulama-ulama setelahnya menulis apa yang menjadi pemahaman-pemahaman para sahabat, dan itu menunjukkan kecerdasan ketakwaan mereka. Dan ini bukti ketika Rasulullah menyampaikan, sampaikanlah, orang menyampaikan agar orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena boleh jadi orang yang tidak hadir lebih memiliki kesadaran, lebih memiliki kecerdasan, pemahaman yang lebih dari orang yang hadir. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua kata Rasulullah, bermohon kepada Allah SWT dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua kata Rasulullah, berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas dengan dunia ini. Ya Allah, lindungi jiwaku dari jiwa yang tamak, karena ketamakan adalah jiwa yang tak pernah puas dengan dunia. Maka itu yang diminta oleh Rasulullah, perlindungan kepada Allah. Dan yang keempatnya, beliau mengajarkan agar meminta kepada Allah terhindar, terjauhkan dari doa-doa yang tidak mustajab, yang tidak didengar, yang tidak diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga Allah menjauhkan kita dari empat hal tadi, dan semoga Allah senantiasa menetapkan keimanan, keislaman, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum
في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله آتنا الصلاة.